Ibu aja kaget apalagi anak saya ya. Ini kok ibu saya dimarahin terus ya? Saya ini anak ibu bukan sih sebenarnya. Ampunannya astagfirullah, memuji kebesarannya masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Hari ini Ayah, Bunda, izinkan saya insya Allah 45 menit ke depan ingin menyampaikan, berbagi. Karena saya bukan terlalu ahli dalam bidang ini, makanya saya mengatakan bahwa hari ini kita berbagi sesuai pengalaman, sesuai dengan apa yang saya baca, sesuai dengan apa yang dapatkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana hari ini kita saling mendukung untuk menjadi ayah bunda terbaik bagi anak-anak kita. Baik, sudah siap ya? Di awal ini saya ingin menyampaikan ayah bunda bahwa sebenarnya pola pengasuhan ini sudah berjalan lama, sejak zaman klasik, Romawi kuno, kemudian zaman Islam datang sampai ke sekarang. Dan pola asuh ini berulang, hanya saja dalam bentuk berbeda. Nah, berdasarkan tadi sumber yang saya dapat, ternyata pola asuh zaman dulu itu, sayangnya kita tidak ada ini ya, tidak ada fokus maksudnya. Nah, kalau kita lihat dulu di zaman Romawi kuno, di zaman kerajaan Babilonia, pola asuh itu sifatnya komunal dan diwariskan itu langsung dari ayah melalui tangan-tangan perdana menterinya. Namun yang dilihat uniknya apa? Anak-anak itu dari usia dia 3 tahun, kalau 2 tahun masih sama ibunya, 3 atau 4 tahun sampai usia 15 tahun itu dia tidak pernah keluar dari lingkaran istana. Dari lingkaran istana. Jadi anak-anak itu walaupun dia jarang masih bertemu dengan ayahnya, hanya ketemu mungkin pada saat sebelum tidur, makan siang, kemudian makan malam, namun kuncinya dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Berarti kemelekatan itu harus tetap ada, walaupun secara tidak langsung ayahnya tidak pernah berdekatan dengan anaknya, karena raja dulu kan, raja-raja itu sangat menjaga jarak dengannya karena khawatir anaknya nanti terlalu manja. Karena anaknya akan disiapkan menjadi raja yang tegas, raja yang berwibawa. Jadi kalau dia terlalu dimanja, takutnya anaknya tidak bisa bertanggung jawab. Nah, coba lihat kalau kita bercermin di hari ini, anak-anak kita lepas lebih banyak di luar apa di rumah? Garis bawahnya tadi, walaupun dididik tapi masih di lingkuran rumahnya. Kalau kita kan tidak. Sudah umur 3 tahun masuk ke playgroup, 4 tahun TKA atau playgroup 4 tahun Bu? 4 tahun ya? Playgroup di luar apa dalam rumah? Di luar. Pulangnya jam 10, jam 11. Kemudian TK di luar lagi, SD di luar lagi, SMP di luar lagi, sehingga yang tersisa waktu anak di rumah hanya berapa persen? Sedikit. Di beberapa pertemuan saya sampaikan, kita punya waktu 24 jam. 24 jam. Sekarang anak-anak usia sekolah SMP ya, ada yang SD mungkin. Dia masuk sekolah pukul 7. Pukul 7 di sekolah sampai jam 4. Berapa jam, Bu? 9 jam. Kalau kuenya kita bagi berarti 9 jam itu berapa persen, Ibu? 4 Bu ya. 4 atau sepertiganya? 7, 8, 9. Hilang lebih dari separuh hilang, Bu? Enggak sampai separuh lah ya. Segini lah ya. Gimana ya? Nah, segini Bu. Sudah habis di sekolah. Tersisa cuma 9 dikurang 24 15. Oke. Tersisa 15. Anak-anak tidur di rumah dari jam berapa, Bu? 9 sampai jam 5, telat-telat jam 6, atau 9 sampai jam 5. Berapa jam tuh?
9, 10, 11, 8 jam. Berarti 8 jam, kalau ini 9 berarti 8 jam seginilah. Nah, 8 jam Bu ya. Ini tadi 9, ini 8. Tersisa berapa Bu? Tadi 15 kurang 8, 7 ya. Berarti tersisa 7 jam. Anak-anak ada les Bu? Ada. Lesnya berapa jam? 2. Kita ambil 2 Bu. Tersisa 5. Anak-anak ada main di kamarnya berdiam diri? Berapa jam kira-kira? Dia suka pulang les capek, di kamarnya berapa jam? 4 jam sampai tidur. Mandi, habis mandi langsung di kamar kunci pintu. Nggak ketemu kita lagi dong. Ketemunya cuma pas ngantar di mobil, pas makan atau pas hari libur jalan-jalan ya kan. Oke lah, kita katakanlah Bu, misalnya 2 jam, tersisa 3 jam. Tersisa 3 jam. 3 jam ini Bu manfaatkan untuk apa? Makan malam. Makan malam ada makan Bu, mungkin makan 30 menit, tersisa 2,5 jam. Tadi di mana lagi ya? Di mana lagi Bu? Saya mau tanya, 2,5 jam. Ibu kalau lagi anak di rumah main HP? Main HP, nonton? Oh, tidak. Nongkrong di kamar? Duduk berdua bersama suami? Ada lah ya. Berapa jam kira-kira? 1,5 jam. 1,5 jam sama suami Bu ya, di rumah. Berarti nggak tidur sama suami Bu ya? Oh tidur. Oh tidurnya udah dihitungin ya. Oh iya benar. Tersisa 1,5 jam. Nah 1,5 jam ini kita manfaatkan untuk apa? Iya nanti dibagi Bu, tapi ditaruh di sini aja. Nanti minta bantu dibagi ya. Oke. Ternyata Bu, kita berpikir bahwa hidup kita banyak bersama anak-anak kita. Ternyata hidup anak-anak itu lebih banyak di luar daripada di rumah. Padahal kata kuncinya ini ya, berdasarkan buku yang saya baca, karya Amanda Ripley, buku judulnya nih, The Smartest Kids in the World. Jadi ini bercerita tentang 3 negara penghasil orang-orang cerdas. Finlandia, Korea, dan satu lagi, aduh saya lupa lagi, Kanada atau apa. Di sana menarik dulu sekalian. Di buku itu diceritakan seorang peneliti ini yang akhirnya menghasilkan yang namanya tes PISA, Bu. Tes PISA itu tes kecerdasan kemampuan berpikir analitis, strategis, dan kemampuan matematis, serta kemampuan anak-anak memahami sebuah bacaan. Amerika itu berada di urutan ke-7. Jadi kalau dilihat Amerika maju, ternyata ketika dalam tes itu Amerika urutannya ke-7. Dan nomor satunya adalah Finlandia. Dikatakan, jadi parameternya kayaknya ini aneh katanya. Amerika ini teknologi maju, negaranya tidak terlalu miskin-miskin amat, orang tuanya terdidik, lingkungannya semua source keilmuan ada di sana. Tapi kenapa ada di urutan ke-7? Nah, ada faktor menarik, ternyata dilanjutkan, PISA ini kayak kita datangi rumah anak-anak ini dan wawancara orang tuanya. Dan ternyata di Amerika itu sudah menjadi budaya, polanya mengatakan bahwa anak-anak yang bisa bersemangat sekolah itu kalau orang tuanya ikut serta datang ke sekolah. Dalam ekskul orang tuanya datang, kalau ada kegiatan bazar orang tuanya berada di sisi anaknya, setiap perlombaan orang tua harus selalu hadir. Dan ternyata itu tidak memberi pengaruh prestasi anak-anak, melainkan cuma dorongan sesaat. Ternyata di Korea berbeda hasilnya. Kenapa anak Korea maju dan Finlandia? Setiap malam orang tuanya mengajak anaknya berdiskusi, bercerita, dan menceritakan hal-hal yang mungkin tidak di luar pelajarannya. Sehingga anak-anaknya terlatih untuk membaca, berpikir kritis, bernalar logis, untuk memahami sebuah peristiwa. Nah, sudahkah kita melakukan itu? Jadi Korea dan Finlandia itu bukan hanya soal sistem pendidikannya, tetapi ada peran orang tua di rumah. Nah, sudahkah kita melakukan itu? Jadi terkait dengan harta itu tidak terlalu berpengaruh.
Karena di Kanada itu yang pintar itu rata-rata ekonominya juga tidak terlalu bagus, tapi mereka rata-rata memang sejahtera, tapi kaya kan mereka kaya segala macam, tapi sejahtera dalam artian itu pengaruhnya cuma sedikit. Nah, ada lagi yang berbeda adalah bagaimana orang tuanya itu tegas terhadap suatu hal dan komitmen dengan apa yang dia ucapkan. Misal di Korea, kamu harus duduk di sini belajar sampai selesai, mau kamu ngantuk, mau kamu tidur, mau kamu tidak, pokoknya kamu duduk di sini. Ya? Oh iya. Nah, kalau kita tidak, iya, nah ibu ngantuk ya udah belajarnya nanti aja tidur. Nggak boleh, Bu. Itu mengajarkan apa? Mentalitas yang kuat, mengatakan tanggung jawab supaya mereka menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasnya. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Kita lihat kenapa anak-anak kita kadang-kadang manut, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tanggung jawab, kadang-kadang tidak. Karena kitanya juga mungkin pelan sekalian. Oleh karena itu, mulai hari ini ibu-ibu kalau yang senang bercerita sama temennya, sekarang lebih sering cerita sama anaknya, Bu. Jangan cerita senang sama teman-temannya, tuh belum makan. Oh iya kemarin, wah, sama anaknya gimana sekolah lancar, gurunya tadi gimana, ngobrol cuma sepotong. Padahal jika ingin membentuk anak yang siap dengan dunia yang keras ini, maka ayah dan ibu harus sering berinteraksi. Tapi jangan bahas pelajaran sekolah, Pak. Jangan bahas pelajaran sekolah, Bu. Bahas tentang dunia ini. Supaya dia paham dunia ini bukan hanya sekolah, pulang, sekolah, pulang. Mentalitas cerita. Nah, ingat gak dulu waktu perang dunia kedua, ibu belum lahir tuh. Cerita. Pantik dia, oh kenapa, Bu? Di perang dunia kedua ada satu tokoh fenomenal di perang dunia kedua yang semua dunia melihat dia. Padahal dia orang biasa, namanya adalah Hitler. Coba kamu cari siapa Hitler itu, dia orang baik atau orang yang tidak baik. Sehingga dia terpancing, membuat tanpa terasa kita sedang membangun energi positif di antara kita dengan anak kita. Jadi bahasanya bukan bahasan yang kaku. Gimana sekolah, PR-nya sudah belum? Itu kan terlalu robot, Bu. Terlalu robot. Anak kita bukan mesin. Saya akan lanjutkan pembahasannya sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, pola asuh klasik berlalu, kemudian masuk pola asuh di era pra-modernisasi, yaitu pra penjara Bastil rubuh, kemudian terjadi era industrialisasi, di mana di sana anak dianggap aset untuk menghasilkan uang. Anak-anak dilatih tangguh, tapi bukan dengan cara berpikir yang logis dan strategis, melainkan cuma siap untuk bekerja. Makanya di era industrialisasi itu buruh ini sangat banyak. Perempuan dijadikan buruh, anak-anak dijadikan buruh. Nah, makanya anak kita bukan disuruh begitu kan, Bu. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan anaknya, "Nak, sekolah yang benar supaya kamu dapat kerja yang bagus." Berarti pola asuh era industrialisasi. Karena anak itu bukan tentang kerjaannya, tapi tentang bagaimana dia memilih jalan hidupnya. Bu, saya mau tanya, ada orang yang bekerja hidupnya susah? Banyak, Bu, bukan ada, banyak, Bu. Ada orang yang kelihatannya dia tidak kerja, maksudnya kelihatan tidak kerja, ya paling cuma sejam 2 jam depan laptop, meeting, ketemu teman, tapi kayaknya berhasil hidupnya. Ada, Bu, banyak. Mungkin ada yang di sekitar kita atau ada tetangga kita. Nah, pertanyaan, kenapa kita masih terkooptasi dengan nilai yang sebenarnya sudah digugurkan oleh kenyataan? Pasti kalau ditanya ibu ini, anaknya, kamu nanti harus bekerja ya, bekerja di sini, jadi ini, jadi itu, jadi ini. Tapi lupa menanamkan cara berpikir yang sehat. Sehingga anak-anak dalam pilihannya gamang, ketika ada masalah dia langsung stres, bunuh diri, depresi. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak. Kita lanjutkan lagi, Bu. Ini sebagai pengantar. Setelah itu masuk ke pola asuh abad 19, abad 20, di mana sudah mengedepankan pola asuh humanistik dan psikologis. Dan ini dibawa oleh Baumrind namanya. Tahun 67, tahun 91. Nah, boleh dicatat, Bu. Baumrind, nanti Ibu bisa cari ya. Ya.
Kemudian tahun 67 ya tadi ya. 67 dan sampai 91. Dia mengedepankan pola humanistik dan psikologis. Sehingga dia menghasilkan 4 gaya pola asuh. Ibu mungkin sudah tahu ya. Pertama pola otoriter maksud saya. Pola otoriter di mana semua urusan itu terpusat di orang tua. Tugas anak hanya taat, ikuti saja. Otoritatif. Mbak Murid mengatakan. Kemudian ada lagi pola yang paling terakhir itu dia mengatakan adalah pola otoritatif di mana orang tua tetap punya kuasa tapi dengan cara berdiskusi, dan ini yang banyak dilakukan orang-orang Eropa dan orang tua masa kini, berdiskusi dengan anaknya. Nah, kamu mau kuliah di mana? Kemudian apa pekerjaan yang kamu lakukan? Kalau ibu begini bagaimana? Pertanyaan apakah kita sudah melakukan itu? Ya mungkin kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Bu, siapa yang sudah memetakan anaknya harus jadi ini ketika tamat SMA nanti atau ketika kuliah? Atau bahkan sudah, nak kamu harus kuliah di sana. Coba acung tangannya. Siapa yang mengatakan karena, nak kamu belajar yang bagus karena kamu nanti akan kuliah di sana? Angkat tangannya. Ada nggak, Bu? Nggak ada, Bu. Ada nggak? Ada. Terus ibu membanding-bandingkan, kalau kamu jadi ini gajinya kecil, kamu jadi orang miskin. Kalau kamu jadi ini gajinya besar, hidup kamu akan Ada nggak, Bu, yang begitu, Bu? Ada ya. Hati-hati dengan diskusi itu sehingga anak nanti menjadi malas berpikir, Bu. Sehingga dia mengatakan bahwa apa yang ibu saya katakan itu yang paling baik. Pas ada masalah dia tidak bisa menyelesaikan, ujung-ujungnya balik lagi ngadu sama kita kan. Bahasanya banyak hari ini pasangan-pasangan itu jadi lemah karena apa? Dia dididik untuk ikut orang tuanya. Ketika ada masalah bukannya menyelesaikan tapi malah pulang ke rumah orang tuanya. Ujung-ujungnya orang tuanya ikut campur urusan rumah tangga anak-anaknya. Hati-hati Ibu sekalian. Kemudian ada yang namanya Bowlby. Nah, ada Bowlby ya. Bowlby ya. Bukan Malbi, Bu ya. Kalau Malbi itu makanan ya. Makanan Melayu. Bowlby itu di tahun 69 tentang teori kemelekatan. Teori kemelekatan. Teori ini mengatakan bahwa semakin dekat anak-anak dengan orang tuanya, maka akan semakin baik pengelolaan emosi anak-anak. Jadi anak-anak yang terlalu jauh dengan orang tua berjarak, dalam artian bukan rumahnya yang jauh, tapi komunikasinya yang berjarak, emosinya berjarak, maka anak-anak akan tumbuh dalam rasa cemas, tumbuh dalam ketakutan dan ketidakpercayaan diri. Jadi coba lihat, ya bunda, bukan hanya soal kata-kata. Kalau ingin membuat anak kita percaya diri, kita harus banyak-banyak dekat dengan anak-anak kita. Yang otak kanan, ini kan dia perasaan nih, otak kanan perasaan, maka sering-sering sentuh, ajak diskusi. Kemudian dia suka dengan sentuhan-sentuhan. Iya, anak bunda saya. Anak laki-laki pada umumnya anak laki-laki itu dia seperti otak kanan, walaupun mungkin ada yang otak kiri ataupun nggak ada otak. Maksud saya bahwa jadi tingkat tertinggi yang menentukan sifat manusia itu tertingginya adalah jenis kelamin, Bu sekalian, laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya ada golongan darah, kemudian berikutnya ada belahan otak. Nah, kalau teori belahan otak mengatakan orang otak kanan ini orang yang cenderung menggunakan perasaannya, imajinasinya untuk bertahan hidup. Makanya kita harus sering menyentuh dia, memuji, menyebutkan sayang. Kalau otak kiri, dia orang yang lebih cenderung tegas, kemudian lebih berjarak, kemudian lebih meminta bukti. Makanya tidak bisa sekedar kita puji, tapi kita harus proof rasa sayang kita dengan mungkin memberikan hadiah. Kemudian proof lagi apa? Memenuhi semua permintaannya, walaupun tetap kita yang memegang kuncinya. Jadi teori kemelekatan ini berbicara tentang bahwa anak yang tumbuh menjadi emosinya baik kalau dia dekat dengan orang tuanya. Nah, pertanyaan, sudahkah kita dekat dengan anak-anak kita? Serumah sih Pak, tapi kalau dekat saya nggak tahu. Nanti saya tanya dulu sama anak saya dekatnya. Ya karena ada anak yang nggak tahu siapa orang tuanya. Dalam arti bukan nggak tahu namanya, bukan nggak kenal orangnya, tapi tidak tahu kapan orang tuanya ini lagi marah, kapan orang tuanya lagi sayang. Karena kelihatannya orangnya hari-harinya marah-marah aja. Ini kok ibu saya dimarahin terus ya? Saya ini anak ibu bukan sih sebenarnya. Saya ini anak bapak bukan.
Saya begini salah, saya keluar salah, saya di rumah salah. Diam di kamar, kamu ini cobalah main sama temenmu, jangan di kamar terus. Saya di luar, kamu ini main terus di luar, cobalah betah di rumah. Jadi yang mana maunya kita ini, Bu? Kadang-kadang kita juga gampang dalam menerapkan itu. Oleh karena itu, yang paling pertama, jadi poin dari ketiga ini. Nanti saya lupa lagi, belum poin, Bu, ada terakhir. Nah, pola asuh saat ini menjadi gabungan dari pola asuh zaman klasik, kemudian zaman pra-industrialisasi dan pola modern, menjadi pola asuh yang ketiga ini poinnya. Pertama, bahwa menggabungkan nilai iman, ilmu dan zaman. Bu, nilai iman, ilmu dan zaman. Imannya berarti spiritualnya bagus. Ibu sekarang sudah spiritual, anak-anaknya mudah-mudahan di sini terbentuk dengan kemampuan yang baik. Kemudian ilmunya juga mudah-mudahan mereka betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan berpikir yang sehat, bukan hanya teori saja, namun juga mampu mempraktekkan. Yang terakhir adalah sesuai dengan zaman. Saya mau tanya, Bu, Ibu terasa nggak? Tapi Ibu ada anaknya yang sudah, ada nggak yang usia anaknya yang di sini? Anaknya yang sudah menikah atau lahir di tahun 80-an, ada nggak, Bu? Atau ada anaknya yang seusia saya? Oh, belum ada, Bu, ya? Ada. Mana tahu ada kan? Atau Ibu deh, Ibu merasa nggak anak Ibu itu berbeda dengan Ibu? Ya bukan berbeda usia, Bu, kalau itu pasti, Bu. Terasa, Bu? Maksudnya dari sikapnya. Kan kita merasa, saya dulu dengan ibu saya begini, tapi kok anak saya dengan saya begini. Merasa nggak, Bu? Nah, boleh nggak bantu saya, Bu, apa perbedaannya? Boleh pakai mic-nya, 1 atau 2 orang. Nah, boleh, Bu, silakan. Oh, kurang peka. Oh. Kalau kita dulu kan ada toleransi kan? Iya. Kalau kita mau, tapi kalau toleransinya kurang. Untuk toleransi kurang peka. Nah, jadi menurut peneliti, kenapa anak itu, sorry kesini, Bu, anak Ibu pegang gadget, pegang HP atau segala sesuatu yang Pegangnya tapi jarang, apa maksudnya dia cuma pegang dari pulang sekolah sampai jam 11 malam. Tapi dibiarkan sendiri. Apa Ustaz? Dibiarkan sendiri. Enggak, masih dia tidur di kamar atas, tapi kalau mau bawa HP nggak boleh ke atas. Tapi di bawah. Dari jam 9 sampai, dari pulang sekolah sampai jam 9 malam. Kecuali kalau dia les, Ustaz. Nah, baik. Terima kasih, Bu. Tidak peka, kemudian tadi kurang apa? Kurang sensitif. Iya, sama ya, tidak peka atau kurang sensitif. Jadi misalnya ngelihat barang berantakan dibiarin. Kalau disuruh dia mau. Nah, anak-anak sekarang itu dia tumbuh dengan teknologi otomatisasi. Semuanya serba otomatis, dan ketika dia lahir semua sudah ada. Itu yang membuat dia malas melakukan sesuatu kalau tanpa diperintah. Bukan malas, tapi karena dia lahir sudah langsung ada semua, ya mau ngapain saya? Ini sudah ada TV, ini sudah ada kompor, ini sudah ada, saya tinggal makan, dan selesai. Kalau ibu dulu mungkin lahir dalam kondisi teknologi belum secanggih sekarang. Apa-apa memang kita yang harus berjalan. Ibu masih sering disuruh beli minyak tanah dulu, Bu. Anak sekarang kan enggak. Pak, tolong antar gas datang. Dan ini sebenarnya yang menjadi PR kita. Ibu harus berani memutus pola otomatisasi ini ke anak-anak kita supaya terbangun kesadaran, kepekaan lingkungan, minimal lingkungan keluarga. Bu, yang masak nasi di rumah siapa? Ibu atau anak atau ayah? Ibu. Nah, saya mau tanya nih, pertanyaan kedua. Ibu-ibu di sini siapa yang mengajak anaknya ikut dalam kerja-kerja domestik di rumah? Ada nggak? Misalnya suatu waktu meminta anaknya mencuci piring, atau sayang, jangan nak, tangan kamu halus, jangan kamu jangan nak, kamu belajar aja yang baik, biar semua ibu yang melakukan. Wah. Ada yang begitu? Sesering apa kita meminta anak kita membantu pekerjaan domestik, maka potensi dia untuk menjadi orang yang bertanggung jawab itu juga akan semakin besar. Nah, saya ingat dulu, kalau dulu kan kita tuh sering ya melihat kalau ayah lagi di dapur ngetok-ngetok dipanggil, nah sini,
bantu, minimal bantu pegangin. Kalau kan enggak, ayah nyuci mobilnya, ibu masak, anaknya di ruang tamu nonton sambil main HP, sehingga anak lupa kalau dia punya tanggung jawab, punya peran sebagai manusia, sebagai anak, bahwa dia punya tanggung jawab sosial. Makanya mungkin dilihat, kalau dia nongkrong nih Bu, tapi sibuk masih. Kalau kita kan Bu, kita nongkrong tapi betul-betulan cerita Bu. Jadi kita tahu semua isi dunia ini kalau lagi nongkrong Bu. Ya, ibu ini, cerita Pak RT, Bu RW, cerita Pak Lurah, Pak Camat, semua kita ceritakan. Nah, anak sekarang gak suka, tapi kalau diajak ngomong, dia nyambung, bener ya? Nah, itu begitu kan, kayaknya gak perhatian, tapi kalau diajak ngobrol nyambung, karena dia sudah dapatkan semuanya di HP-nya. Makanya kita harus alihkan, jangan sampai nanti HP-nya jadi orang tua baginya. Nah, tahu tinggal googling aja Bu, jangan sampai. Jadi teori kemelekatan tadi, kalau bisa anak itu tetap terikat dengan kita dengan segala kebutuhannya, namun tanggung jawabnya tetap diajarkan. Jangan sampai dia tidak tahu membedakan mana lada mana pala Bu. Nggak tahu membedakan mana ketumbar mana merica. Ini yang mana merica, yang mana ketumbar. Ini yang mana jahe, yang mana lengkuas. Nggak tahu dia. Bingung anak kita, mau baik laki-laki ataupun perempuan. Nggak boleh, karena nanti perempuan atau laki-laki kita harus punya peran di dalam keluarganya. Jangan semua digantung ke perempuan, tetap harus ada peran laki-laki. Ini tetap boleh nggak kita? Terima kasih Kak. Ayah, izin ayah siapa namanya? Pak Herdinas. Luar biasa, jarang-jarang. Memang kalau kegiatan ini banyaknya ibu-ibu, tapi Bapak, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, sudah menjadi orang yang pengen belajar dari seorang ayah. Baik. Nah, oleh karena itu sekalian, kita pertama di era ini harus sadar betul anak-anak sekarang itu sangat rentan terpengaruh, itu bukan dari teman-temannya, tetapi dari apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Nah, secara sederhana saya akan buat sebuah segitiga Bu. Kalau dulu kita tahu istilah ini Bu, sandang, pangan, papan, tahu. Sekarang itu zamannya sudah harus menambah Bu, karena anak-anak itu dia peka terhadap lingkungan sedikit, tapi kalau dia tersakiti dia merasa paling sakit. Dia tidak peka, tetapi hatinya paling rapuh. Kalau dulu Bu, satu sandang. Sandang ini terkait dengan kebutuhan apa Bu? Sandang, ya, pangan. Sandang ini apa Bu? Pakaian, segala kebutuhan ya, dia terkait dengan pakaian, termasuk ekonomi ya, terkait kebutuhan. Pangan ini berarti makanannya. Kemudian papan. Nah, walaupun zaman dulu tuh papan beneran papan Bu ya. Kalau sekarang kan udah jadi beton loh. Nggak ada papannya lagi sekarang Bu. Ya. Kalau dulu kan papan beneran papan, makanya sandang, pangan, papan. Maksudnya nggak sandang, pangan, gedong, rumah bertingkat. Nah sekarang ada tambahan lagi Bu. Sandang, pangan, papan, aman, nyaman, terakhir iman Bu. Nih. Kalau dulu sih masih aman, karena teknologi tidak terlalu besar pengaruhnya. Kemudian hal-hal yang buruk juga tidak terlalu banyak terjadi. Paling dulu ya curi mangga, ambil rambutan tetangga. Kalau sekarang beda. Kalau dulu laki-laki suka dengan perempuan paling kirim surat. Kalau sekarang sangat menakutkan. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan terjadi. Makanya sekarang kita butuh yang namanya tambahan kebutuhan anak-anak, aman. Anak-anak kita akan menjadi risih kalau berada di rumah, seolah-olah menjadi seorang narapidana. Kita pantau, tidur, kita kalau perlu kita sekolah duduk di sampingnya, ayo belajar. Anak kita merasa tidak aman di rumah, bahkan dia merasa orang yang paling jahat itu adalah orang tuanya. Ada nggak Bu anak yang begitu? Ada nggak Bu? Nah,
Jadi ada sebuah artikel saya baca, seorang ustadz mewawancari seorang tahfiz. Dia mengatakan, "Ustadz, hidup ini tidak adil. Kenapa? Saya yang capek-capek menghafal Al-Quran, saya dibuang jauh dari rumah untuk menghafal 30 juz, tetapi kenapa mahkota itu saya serahkan ke ayah dan ibu saya?" Berarti ada yang salah dengan pola asuh orang tuanya, sehingga dia mengukur apa yang dikorbankan itu harus untuknya, bukan untuk orang tuanya. Dia merasa tidak adil. Saya yang dibuang jauh dari rumah untuk menghafal Al-Quran, tapi kok hadiahnya untuk orang tua. Saya tidak pernah disayang, ditelepon sesekali, ditanya kabar kadang cuma apa kabar. Sekali duduk rame-rame makan sibuk dengan gadget masing-masing, tapi pas hafal Al-Quran maunya dikasih mahkota. Bener nggak Bu? Nah, kadang-kadang kita ini nganggapnya sepele, tetapi ada anak-anak yang mungkin batinnya itu mendam emosi, mendam kekesalan. Tapi ya namanya anak tidak punya kuasa, ya diikut orang tuanya. Takutnya ketika dia sudah dewasa, punya kuasa, dia akan balas dendam. Makanya kita harus punya yang berikutnya adalah ruang aman, Bu. Sandang, pangan, papan, dan aman. Pastikan ketika dia berada dengan kita, jiwanya aman, fisiknya aman. Kalaupun cubit-cubit sedikit, nggak boleh berbekas, Bu ya. Cubit-cubit dikit nggak apa-apa lah, tapi nggak boleh berbekas. Pukul-pukul dikit boleh, tapi nggak boleh sampai muntah darah, Bu. Itu bukan mukul, Bu, itu baku hantam, Bu. Nggak boleh. Kemudian, yang memang kondisi anak sekarang ini, ya nggak tahu juga ya. Jadi kalau peneliti mengatakan anak-anak ini paparan dia dengan teknologi ini membuat frekuensi di dalam tubuhnya itu bagian perasaannya itu kok terlihat lemah karena tidak pernah terlatih untuk menghadapi kenyataan pahit yang harus dihadapi. Kalau ibu ngelihat mungkin dulu kulit panggul, membangun segala macam ke kebun dan seterusnya, anak-anak sekarang nggak ada lagi, semuanya serba mudah. Itu yang bikin mentalnya lemah. Kemudian nyaman ini apa, Bu? Kalau ngobrol itu harus dihargai. Apapun yang dia lakukan harus kita apresiasi. Kalau pulang malam, kenapa pulang malam? Dari mana? Rumah teman. Teman yang mana? Si Anu. Rumahnya di mana? Berapa orang? Dia nggak nyaman, Bu. Dia seperti diinterogasi. Kita harus ngasih kepercayaan. Kita kalau ingin membuat nyaman hidup kita, maka kita harus saling percaya. Bu, kenapa ibu betah di rumah sama ayah? Nah, sudah takdir. Sudah takdir. Nyaman, Bu? Kayaknya enggak. Tapi ya sudah takdir. Kan nggak mungkin saya pindah rumah. Nggak mungkin saya ke rumah tetangga. Nggak mungkin ya. Kan katanya rumput tetangga lebih hijau. Ya karena kebetulan rumah kita nggak ada rumputnya. Udah dibatak semua, Bu. Gimana mau ada rumput ya kan? Oh, udah dibata semua. Nah, rasa nyaman ini akan tumbuh kalau kita komunikasinya baik dan benar. Gimana sayang di sekolah? Oh, matematika sulit ya? Sama. Ini ibu aja merah. Sama. Ibu tahu matematika itu sulit, tetapi kalau kamu tidak melewati itu akan lebih sulit lagi. Nggak apa-apa nilaimu rendah. Yang penting kamu bisa tahu mana baik dan benar. Nggak bisa matematika bisa diatasi dengan kalkulator, ya kan? Saya mau tanya, Bu, S kali Y tangen cos itu, Bu, ibu pakai nggak dalam ilmu ekonomi? Kan enggak. Adanya kredit, debit, utang. Betul ya, Bu? Kredit, debit, utang. Nggak ada. S kali Y gimana nih? Nggak. Gimana supaya kaya? S kali Y tambah cos, sin cos, akar kuadrat, enggak, Bu. Mau kaya bagaimana? Cari uang, menabung, simpan uang, gandakan. Nah itu nggak sederhana. Tapi balik lagi, bukan tanpa makna matematika itu ada, tetapi melatih kita untuk berpikir sistematis. Untuk menyelesaikan sesuatu ada rumusnya, ada caranya. Nah, nyaman ini dibangun dari komunikasi. Jangan sampai nanti ada komunikasi yang buat anak kita merasa dirinya tidak dihargai. Bu, anak SD kelas 1 atau anak TK itu kalau diajak ngobrol, dia itu sebenarnya nyambung. Tapi untuk membalas omongan kita belum mampu. Maka dari sekarang, Bu, ajak ngobrol hal-hal besar. Bu tahu Muhammad Al-Fatih kenapa bisa menaklukkan Konstantinopel? Ayahnya mengatakan, kamu lihat negara di seberang sana,
Jadi dia sudah disampaikan visi tentang hidupnya, ya apa yang harus dilakukan. Kamu akan bisa sampai sana dan menaklukkan itu kalau kamu sudah begini, 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 dan begini. Maukah kamu melakukan itu? Jadi ada dialog, ada penyampaian visi, sehingga dia nyaman. Bukan kamu harus sekolah di sini ya, kalau tidak. Jadi anak-anak itu harus dikasih alasan zaman sekarang. Apalagi anak-anak zaman sekarang, dia punya banyak alasan, 1001 alasan. Apalagi tren influencer, ada yang mengatakan sekolah tidak penting. Ya, sekolah tidak penting. Lalu apa yang penting kalau tidak sekolah? Jadi jangan sampai anak kita terpapar dengan hal yang tidak sesuai dengan usianya. Kita diskusi, cerita, karena negara ini besar, presiden memang sudah ada. Tetapi kalau ke depan kamu jadi presiden juga tidak masalah, karena setiap orang itu akan ada pergantiannya. Ceritakan hal-hal besar, Bu. Jangan ceritakan masalah pelajaran sekolah, capek deh, Bu. Biarlah di sekolah urusan pelajarannya, kemudian di tempat les dia urusan sekolahnya, di rumah bahas tentang kehidupan. Nah, tahu nggak ibu dengan ayah dulu kenapa bisa seperti ini? Itu karena begini. Wah, perjuangan ayah susahnya minta main. Kenapa? Karena harus merayu-rayu kakek dan nenek kamu supaya dapat warisan. Itu bukan begitu ya ceritanya. Ceritakan sehingga anak punya gambar, ternyata hidup itu menyenangkan, hidup itu penuh tantangan. Agar bisa berhasil, ya saya ingin menjadi kayak ayah, saya pengen menjadi kayak ibu juga, saya pengen jadi kayak bapaknya teman saya. Enggak, jangan sampai, Bu. Makanya harus bangun rasa nyaman. Kalau ngajak anak makan, cerita, Bu, cerita gimana. Nah, tadi besok rencana kamu apa? Kalau ayah sih pengennya begini. Kalau ibu gimana, Bu? Jadi ada dialog di meja makan. Walaupun mungkin anak kita ada yang kecil, yang TK, dia itu sebenarnya menangkap pesan-pesan itu, melatih kemampuan berpikirnya dengan cara. Kemudian yang terakhir adalah, yang terakhir ini yang paling penting, dia di puncak utama, keimanan. Ilmu tanpa iman akan percuma, iman tanpa ilmu akan tersesat, Bu. Iman kalau nggak ada ilmunya sesat. Makanya banyak yang mengaku jadi nabi, ada yang mengaku jadi malaikat, ya. Salah semua. Oleh karena itu puncak tertingginya ada iman. Nah, sandang ada, Bu, sekarang cukup? Insya Allah cukup. Pangan cukup, Bu? Insya Allah, kan? Tiap pagi anak kita sarapan. Nah, makannya pasti enak-enak nih, kan? Makan roti, pakai selai coklat. Kalau dulu sarapannya pakai cuka, Bu, ya. Digorengin tepung jadi sarapan. Papan, insya Allah mudah-mudahan cukup ya, ada anak pulang tidak panas, tidak kehujanan, aman. Nah, anak-anak di rumah kita merasa aman nggak, Bu? Boro-boro, saya aja nggak merasa nggak aman. Boro-boro anak itu kita ini merasa nggak aman. Apakah kita sudah merasa nyaman, Bu, dengan lingkungan keluarga kita atau lingkungan tetangga? Nyaman ini harus dicari. Nyaman ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus kita ciptakan. Iman, mudah-mudahan iman ini saya rasa sudah berjalan ya. Ibu mengingatkan anak sholat, ketika dia bangunnya telat diingatkan, sayang kamu bangunnya telat, katanya mau sholat subuh, sekarang sudah jam 12, sholat zuhur langsung jamak sholat subuh. Telat ya. Iman ini bukan yang diajarkan di sekolah, Bu. Di sekolah kan dia belajar Quran. Kemudian iman ini yang dilihat dari tingkah laku orang tua. Orang tuanya sering berbantah-bantahan di depan anaknya, maka imannya tidak akan terbentuk. Kenapa? Ayah dan ibu sholat tapi kok masih bertengkar. Ayah ibu sholat tapi kok kata-katanya masih kasar. Ayah membantah ibu, ibu membantah ayah, anak-anak ikut-ikutan membantah orang tuanya. Kemudian, ayah kita ke masjid yuk. Ayah lagi capek, nak kamu aja. Berarti ada permisif, berarti boleh dong kalau saya capek enggak sholat di masjid. Ini ada fakta menarik, Bu. Ternyata anak-anak yang lama di pondok ketika libur itu mereka bukan libur sekolahnya, tapi yang libur syariatnya. Ketika libur mereka tidak lagi sholat duha, tidak sholat tahajud,
Bu, sholat tahajud bu, nggak apa-apa sih. Yang parahnya tidak sholat wajib. Keluar dari pondok, main ke mall, keliling-keliling dari pagi sampai sore, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Pulang-pulang sudah capek. Sehingga ilmu di pondoknya jadi lupa. Kalau pola asuhnya salah. Karena mereka hanya dijadikan sebagai mesin. Ayo hafalna, ayo mondokna, tapi lupa menanamkan nilai keimanan yang sebenarnya. Ibu, di rumah masih ada yang suka marhadik anaknya? Adek! Ibu aja kaget apalagi anak saya ya. Kebayang nggak bu kalau anak kita dibantah? Kebayang nggak bu? Nah, ibu aja kaget kan apalagi anak-anak kita. Dia lagi melompat-lompat, turun! Wah, Mar. Langsung, wah, dia diam. Dia nggak lompat-lompat lagi. Bukan karena dia mengerti bahwa melompat itu tidak baik, tapi cuma ngertinya kalau saya manjat-manjat nanti dimarahin ibu. Kalau nggak ada ibu berarti saya masih bisa. Nah, begitu bu. Jadi anak-anak itu butuh pemaknaan, bukan sekedar perintah dan larangan. Sampai sini selesai bu? Selesai bu, selesai pulang. Selesai kita pulang. Insyaallah kita akan lanjutkan bu ya. Izin Bu, Ibu, izin boleh dibagi nggak Bu ini? Sebelum kita lanjutkan, saya ingin Ibu mengisi kuesioner ini. Nanti di situ di sana ada berapa jumlah tabungan Ibu, berapa jumlah rumah. Enggak Bu. Kita bukan dari KPK, bukan ngitung aset Bu. Nah, boleh dipegang Bu. Oke. Nah, itu. Nah, udah mandiri nih ibunya. Sudah terlatih. Nah, sekarang saya akan kasih waktu ibu-ibu 5 menit. Nanti kalau memang lebih cepat lebih baik ya, 5 menit. Silakan isi, dibaca dengan seksama. Kemudian isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Bu. Nah, silakan, kita mulai dari sekarang Bu ya. Oh ya, Bapak juga. Ini saya sekalian Ibu ya, Bapak juga. Silakan.
Ada yang sudah selesai, Bu? Belum ya? Nah, aman, Bu? Aman ya? Nah, dipegang aja, Bu. Pegang aja dulu. Dibaca ulang, dilihat-lihat, direnungi. Ini lebihan ya? Dipegang aja dulu, nggak apa-apa. Ya, pegang dulu. Nanti kita sama-sama cek ya. Masih ada yang belum, kita tunggu ya Ibu sama Ayah sudah selesai? Nah. Oke. Izin boleh nggak kalau disampaikan isinya, isi jawabannya untuk pembelajaran kita bersama? Bisa? Berkenan?
untuk membacanya supaya nanti bisa. Nah, ibu-ibu yang sambil mengisi ya, kemudian ayah silakan dibaca jawabannya. Nanti jawabannya nggak harus sama ya, kan beda-beda ya. Tapi ini sebagai poin dulu, titik kita melihat nilainya. Boleh ya? Pakai mic-nya? Baik. Pertanyaan sama jawaban dibaca. Ya. Baik, pertanyaan kesadaran 5 pertanyaan reflektif. Pertanyaan pertama, kapan terakhir kali saya benar-benar mendengarkan anak tanpa memotong atau menghakimi? Jawaban saya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Iya. 2 hari yang lalu. Pertanyaan yang kedua, apakah saya lebih sering menegur anak karena khawatir pandang orang lain daripada kebutuhan anak? Jawaban saya menegur sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah saya pernah menyesal karena menegur dalam keadaan marah, bukan karena kasih? Jawaban saya pernah. Kemudian pertanyaan yang keempat, seberapa sering saya mendoakan anak dengan tulus tanpa disertai tuntutan? Sering kalau yang Sering. Iya. Tiap hari mudah-mudahan. Insyaallah siap hari. Kemudian yang kelima, pertanyaan kelima adalah apakah saya sudah menjadi teladan dari apa yang saya minta untuk anak lakukan? Belum sepenuhnya. Belum sebenarnya. Iya. Oke. Baik, terima kasih ya. Nah, ayah, ibu, bunda sekalian, di 5 pertanyaan sederhana ini sebenarnya saya pengen tahu saja seberapa sering kita itu membangun kesadaran daripada menuntut anak kita. Kadang-kadang dalam keseharian karena ke bawah suasana kita lebih banyak melihat dari tuntunan untuk anak kita daripada melihat kesadaran diri kita. Kita pengen anak kita nggak boleh marah-marah. Ternyata kitanya yang suka marah-marah. Kita nggak boleh, kamu ini dikit-dikit ngambek, Ternyata kitanya yang suka ngambek. Kamu jangan membantah. Ternyata kita yang suka membantah. Jadi dengan pertanyaan sederhana ini, saya berharap kita coba kembali menemukan. Ternyata kadang-kadang anak kita seperti itu bukan karena kesalahan anak kita, tapi karena kesalahan kita sendiri. Karena pola asuh nabawiyah itu lebih banyak melihat sisi orang tua daripada anak itu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum narum. Artinya apa? Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Jadi jaga diri kita dulu nih, baru tuntut anak kita. Kalau kitanya saja belum bisa, kok kita malah ngotot untuk menuntut anak-anak kita. Makanya jangan sampai kejadian yang kayak tadi, anak merasa bahwa yang dia lakukan tidak pantas didapatkan oleh orang tuanya. Ini kan saya yang menang, kenapa ibu yang senang? Ini kan saya yang hafal, kok ibu yang malah gembira begitu? Jangan sampai anak sampai mengucapkan itu. Maka upayakan dalam rumah kita nanti kita betul-betul sadar dulu sebelum meminta anak melakukan A, B, C, D, E, F, G sekalian. Itu yang di poin pertama. Nah, karena kesadaran inilah yang akan menuntun kita untuk berupaya menjadi manusia yang lebih baik nantinya. Kita akan berpikir sebelum mengucapkan kata-kata. Kita akan berpikir sebelum melarang sesuatu. Kita akan berpikir sebelum membentak anak kita. Nah, pertanyaan yang sama saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lain. Bu, kasih sayang ibu dengan anak-anak ibu ini berkurang atau tidak? Waktu ibu menikah, ibu pengen punya anak, benar? Kemudian dititipkan Allah, benar bu? Ibu mengandung 9 bulan, bersusah payah, bolak-balik, ya kan, berdiri, berjalan. Akhirnya anak-anak itu lahir. Kemudian kita berdoa, ya Allah selamatkan anak saya, ya Allah lahirkan anak saya dalam keadaan sehat, ya Allah lahirkan anak saya dalam keadaan yang sempurna, lengkap. Kemudian anak kita dikabulkan, lahir dalam keadaan sempurna dan lengkap. Kemudian waktu dia kecil kita timbang-timbang, ya anak ibu saya, jangan nangis sayang. Dia nangis, ada ibu nak, ada ayah nak, kita peluk. Kemudian saat dia sekarang, kita bandingkan bu, kalau dia nangis,
Aduh, apa yang kita lakukan? Kamu ini. Mana sayang kita yang dulu? Kalau anak kita nangis, ini ibu nak, ini ayah, anak sayang jangan nangis, cup anak ayah, anak ibu. Sekarang, anak siapa kamu? Maka kita marahin ya. Mana? Kalau memang ini sayangnya yang berkurang atau sikap kita yang berubah, Bu? Sekarang saya mau tanya, anak-anak itu menilai kita sayang dari sikap kita atau dari ucap dan tindakan kita? Dari ucap dan tindakan kita. Kalau dulu mungkin ada koneksi hati. Anehnya begini, waktu dia bayi kita ajak ngomong, pas dia udah bisa ngomong tidak kita ajak ngomong, malah kita bantah, kita bentak. Ayo saya, apa? Mau apa? Pas besar makan. Enggak, kita mau makan apa sayang? Waktu dia kecil gak bisa ngomong, mau makan apa anak ayah? Mau pakai baju apa nak? Pakai baju sendiri. Berbeda. Sayangnya katanya nggak berubah, tapi kok tindakannya berbeda. Kenapa? Kenapa, Bu? Apakah tuntunan hidup membuat kita terbebani? Ataukah semakin besar anak kita merasa menjadi musuh kita? Atau kok ini makin kesini kok suami saya makin jelek ya? Jadi bagaimana nih? Ini dimensi ini harus kita pahami, Bu. Dan ini pasti dialami semua orang tua. Setuju nggak? Waktu kecil kita sangat takut anak kita terluka. Dia jatuh yang kita salahkan aspalnya. Enggak? Kalau sekarang anak kita nggak jatuh aja kita marahin. Ini gara-gara kamu nih. Padahal anak-anak itu tidak tahu apa yang salah dengan kondisi kita hari ini. Ternyata kita telah hilang kesadaran untuk menjadi orang tua yang dititipkan amanah oleh Allah untuk menjaga anak keturunan kita. Bu, sekarang sudah sadar, Bu? Kesadaran ini memang harus dilakukan terus-menerus, Bu. Sebelum tidur, ya Allah, tadi saya apa yang saya ucapkan ke anak saya? Tadi makan apa? Anak saya makan tadi nikmat enggak? Pas anak lagi makan, kita marah-marah. Kamu ini, tadi gue dapat laporan dari guru kamu, dia lagi nyuap, ya. Jadinya dia tidak semangat makan. Jangan sampai nanti kita melakukan hal itu yang membuat anak-anak kita menjadi rusak jiwanya, rusak mentalnya. Akhirnya dia mencari pelarian yang mudah. Kalau dia main gadget, itu bisa terpantau nggak, Bu? Enggak. Gadget itu kan dopamin termudah yang didapatkan, atau enzim bahagia yang paling mudah kita dapatkan. Makanya anak-anak kalau sudah bosan dia lari ke handphonenya, berarti ada yang salah dengan anak kita. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang melakukan. Atau saya sendiri ya yang melakukannya. Mungkin kita enggak ya, ngajak-ngajak, Pak, sama bapak aja itu. Atau saya sendiri yang melakukan itu. Ketika lagi bosan kita lihat HP. Kita ketawa sendiri. Bu. Kita ketawa sendiri. Dopamin dulu kita kalau pengen bahagia ke rumah tetangga, Bu sini Bu kita ngobrol. Kalau sekarang ketawa-ketawa sendiri. Wah, apa ini? Terus marah-marah sendiri. Wah, ini laki-laki tidak bertanggung jawab. Marah kita. Wah, ini kurang ajar ini. Kok begini? Makanya kita pun juga perlu sadar, kita juga sudah terjerat dengan teknologi. Jangan heran anak kita juga bakal sibuk dengan teknologi karena kita di rumah menunjukkan sikap dan tindakan yang sama. Nah, makanya bangun kesadaran dulu, ternyata mau Gen Z, mau milenial, mau boomers, mau Gen Y, itu sebenarnya sama. Fitrahnya adalah untuk dituntun dan diarahkan. Yang berbeda itu cuma bentuk dunia ini yang berubah, Bu. Dulu nggak ada bangunan gedung, sekarang sudah banyak. Dulu orang mau komunikasi kirim surat pakai telegram, sekarang nggak bisa telepon, bisa video call. Yang namanya manusia itu sama. Allah mengatakan ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sama. Manusia zaman dulu diciptakan itu dengan bakat keimanan dan bakat melakukan keburukan. Fa'alha fujur keburukan, wa taqwa
Jadi kok dia ini kayak setan kelakuannya. Allah juga itu kan memang Allah sematkan di dalam jiwa kita. Makanya kalau ibu marah, setannya lagi naik tuh. Ya? Kalau ibu lagi, iya sayang, ini papa, papa sayang, pasti ini pak, setannya naik. Karena Allah sudah benar mengatakan bahwa fitrah kita itu ada fujuroha wah, tapi Allah lanjutkan. Apa dikatakan bahwa beruntunglah bagi yang mensucikan dirinya dan merugi bagi yang mengotorinya, memendam setan di dalam dirinya. Jangan sampai itu terjadi, Bu sekalian. Jadi kalau anak nakal jangan disalahkan lingkungannya, fitrahnya ada nakal. Tinggal kita yang menyadari bahwa nakalnya ini gara-gara apa, dia membantah ini gara-gara apa. Cerminnya lihat ke kita dulu, jangan lempar ke anak. Kita pengen anak rajin belajar. Di rumah kita kalau di dekat anak pegang buku atau pegang HP. Kita pengen anak kita itu kalau ngomong lemah lembut. Kalau dekat anak kita komunikasinya bagaimana? Jadi Gen Z memang jiwanya rapuh, tetapi dia orang yang paling kreatif, Bu. Coba cerita dengan anak ibu, waduh sampai ke planet mana begitu. Walaupun eksekusinya nggak ada. Kalau cerita sampai ke langit 7, tapi kalau eksekusinya kurang. Nah, makanya tugas kita membantu anak-anak kita menjadi generasi yang benar-benar siap secara mental, spiritual, emosional, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bu, Ibu ada doa nggak? Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna imama. Ya Allah, jadikan anak-anakku, pasanganku sebagai penyejuk dan penyenang. Sekarang saya mau tanya, pasangan ibu, anak-anak ibu sudah sesuai dengan doa itu tidak? Sudah Pak, tapi lebih sering tidaknya sih. Karena dalam doa itu kan berarti kita ingin menanamkan nilai. Kalau ada doa berarti harus ada upaya. Ada upaya, nanti itu yang disebut dengan ikhtiar. Hasilnya ya kita lihat nanti apakah Allah akan ridho dengan itu atau tidak. Saat ridho itu akan hadir kalau kitanya bersih dulu. Setuju ya? Ridho itu akan hadir kalau kitanya bersih dulu. Lihat ke diri kita. Jangan-jangan anak-anak yang penyenang, pasangan yang penyejuk itu belum terlihat karena mungkin kitanya belum bersih. Makanya tugas kita di pola asuh kontemporer ini kita banyak-banyak refleksi, Bu. Dengan penuh kesadaran, ya Allah, saya ini sebagai seorang ibu memang belum sempurna, tapi saya pengen menyempurnakan anak-anak saya betul-betul menjadi anak-anak yang siap, tangguh mentalnya menjalani dunia ini. Karena itu izinkan saya menjadi orang tua yang baik. Siapkan diri kita dulu. Jangan sampai kitanya mencela-mencela tapi anak kita disuruh tangguh. Yang kedua, kita harus menjadi cermin bagi anak-anak kita. Berpusat pada sikap. Saya mau tanya, Bu, Nabi Ismail itu tinggal sama Nabi Ibrahim atau sama ibunya? Nabi Ismail sama ibunya. Sebelahan rumah atau beda negara? Beda negara, Bu ya. Tapi Nabi Ismail pernahkah membenci Nabi Ibrahim? Tidak. Kenapa? Berarti di situ ada cermin. Kita nggak tahu ya apa yang disampaikan oleh Siti Sarah atau Siti Hajar. Siti Hajar atau Siti Sarah, Bu? Hajar ya. Apa yang disampaikan Siti Hajar kepada Ismail sehingga dia sangat menghormati ayahnya pada saat dia ketemu di usia 17 tahun. Kalau orang salah enggak, siapa sih? Gak kena. Lalu beda negara, 17 tahun sekali ketemu dia hormat. Baru ketemu sudah mau disembelih. Bapak macam apa yang kayak gitu? Sudahlah nggak pernah ngirim nafkah, sekali datang pengen disembelih. Berarti ibunya menjadi cermin yang baik bagi Nabi Ismail. Apakah pada saat itu Nabi Ismail sudah jadi nabi? Belum diangkat jadi nabi, tetapi dia manut sama ayahnya. Dia katakan, jika ini perintah Allah,
maka lakukan ayah. Kalau kita gimana dengan kita? Boro-boro mau nyembelih, Bu, disuruh ke dapur aja, mama aja, adek. Adek yang dipanggilnya, bukan kesadaran. Maka di sini ada apa? Doa-doa itu menjadi penting, cermin itu menjadi lebih utama. Jadi kita harus, jadi teori-teori modern tentang kemelekatan itu sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Hanya saja namanya mungkin bukan teori kemelekatan. Kan istilah-istilah itu bisa dibuat, Bu ya. Semakin modern istilah itu semakin canggih. Misalnya microwave, Bu, itu kan canggih, Bu ya. Kalau dulu apa namanya? Oven listrik. Sekarang walaupun beda, Bu ya. Microwave itu untuk pemanas, oven itu untuk memanggang. Tapi ya sama juga konsepnya. Semakin namanya aja semakin canggih. Kayak bunda, mama, umi, mother, kan? Mami, ya emak-emak juga kan judulnya, Bu. Tidak merubah esensi dari nilai seorang ibu. Nah, sama seperti pola asuh ini. Jadi mau Gen Z, Gen Y, Boomers, Milenial, itu esensinya sama. Mereka adalah manusia yang dilahirkan dengan fitrah untuk menjadi baik dan menjadi buruk. Tinggal siapa yang membentuknya. Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa anak-anak itu semua terlahir dalam keadaan fitrah suci. Yang menentukan dia Kristen, Yahudi itu adalah orang tuanya. Maka beruntunglah kita terlahir dari orang tua yang Muslim. Nah, tuh. Jadi mulai hari ini kita ambil cermin. Kira-kira mirip nggak kita dengan anak kita? Jangan-jangan ketuker waktu lahiran. Nah, lihat itu, jangan sampai kita terpikir, kok susah ya? Sehingga muncul parenting Gen Z, parenting milenial. Nggak ada, sebenarnya tidak ada bedanya, Bu. Ibu perlu makan? Perlu. Ibu butuh kasih sayang? Perlu. Ibu senang nggak kalau dipuji? Senang. Ibu senang nggak kalau disayang? Sama. Ibu senang kalau diperhatiin? Senang. Sama, anak kita juga begitu, Bu. Kamu senang disayang? Iya. Kamu senang? Iya. Jadi nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma lingkungannya. Pendekatannya yang berubah. Kalau dulu namanya PPKN, PMP, P4, sekarang namanya pendidikan keluarga negaraan. Esensinya sama, namanya berubah. Jadi ingat, Bu, kalau ada sesuatu kita kembalikan dulu kepada hikmah dan ibroh dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita paham, tahu esensinya. Kalaupun namanya berubah, kita punya fondasi yang kuat. Baik, kita akan lanjutkan, ya. Jadi ibu-ibu pernah nggak sama anaknya duduk kemudian mengajak anaknya berdoa bersama? Pernah, Bu? Sini sayang, entah sholat witir, atau sholat wajib, atau sholat sunnah, atau lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nggak sholat, tiba-tiba nanti duduk karena kita berdoa, yuk. Nah, berdoa. Keintiman itu bukan antara suami dan istri saja, tetapi anak dengan orang itu juga harus intim. Bu, ibu pernah benci ke orang tua kita? Ibu pernah benci gak? Saya benci sama ayah. Ini gara-gara ayah nih saya hidup susah nih. Marah saya. Ini gara-gara begini-begini saya jadi susah nih sekarang nih. Mungkin rasa benci itu normal, tapi kalau kita pendam itu jadi masalah. Oleh karena itu kalau bisa, upayakan anak kita itu jangan pernah sedikit pun ada rasa benci di hatinya. Karena kalau benci itu dipendam, sedikit saja terpantik akan jadi masalah besar. Pernah nggak ibu tanya, nah menurut kamu ibu ini seperti apa? Anak Gen Z itu suka berdialog, Bu, tapi dialognya harus intim. Makanya kadang mereka tuh curhatnya lewat DM. Ya kalau kita kan nggak mungkin serumah. Ayo kita DM-an ya, kamu di kamar ibu sih. Enggak. Pengganti DM, duduk, cerita, coba cerita sambil pegang tangannya. Jangan sampai sentuhan itu nanti disentuh oleh orang lain. Lebih baik sentuhan itu datang dari kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jangan gantungkan anak itu menjadi baik atau buruk di sekolah, karena amanahnya orang tua. Sekolah cuma suatu lembaga yang membantu mengisi waktu anak kita supaya tidak terbuang cuma. Karena kalau kita kan nggak punya kurikulum untuk mendidik itu. Nah, tinggal di rumah
kita siapkan. Walaupun waktunya cuma 1,5 jam, pastikan berkualitas. Bu, tadi malam sebelum tidur anaknya diajak cerita nggak? Dia cerita terus. Oh, dia yang cerita, bukan ibu yang cerita ya? Dia dengerin Oh, dengerin. Cerita apa bu kalau boleh tahu? tentang temannya tempat ngaji. Terus apa lagi? Di sekolah ada kawannya nakal, kerjanya dipukul. Oh, dia dipukul. Terus bilang sama ibu guru, bilang terus gimana aja sama ibu guru, iya dimarahin bun. Terus apa lagi bu? Tadi malam sih terakhir. Oh, tadi malam. Iya. Terus ketemu lagi nggak bu habis itu? Ketemu lah bu ya. Oh, paginya ketemu. Terus dia tidur. Iya tidur, sebelum tidur pasti cerita. Terus pasti cerita. Terus respon ibu gimana bu? Responnya ya kalau dia lagi senang, ikut senang juga. Ah. Berarti pesan saya bu, kalau dia cerita, kan dia belum ada kesimpulan, maka ibu tarik kesimpulan membuat batinnya, mentalnya semakin kuat. Iya sayang, begitulah kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk. Tugas kita ya tinggal memilih. Kalau teman yang buruk, kalau nggak bisa diajari, ya kita jauhin aja. Supaya anak itu punya poin dari pembicaraannya. Kalau enggak, ya cuma sekedar jadi angin. Tapi itu anak TK, Bang. Loh, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa bu, justru lebih seru. Karena akan muncul pertanyaan, apa iya bu? Nah, begitu. Wah, tapi kadang ibunya yang nggak kuat kan, aduh, udah, ibunya nggak kuat ya. Nggak apa-apa bu, justru di anak TK itulah kan. Jadi fase menumbuh kembangkan anak itu menjadi baik itu kan, kalau kita lihat Nabi ya bu ya, kita ini sampai jam berapa ya? Nabi kan dari lahir ditinggal ayahnya ya, tinggal ayahnya umur 7 tahun ditinggal ibunya. Dia itu baru dilepaskan untuk berhijrah, dia dibentuk, kemudian ada ibu susuan, tinggal sama kakeknya. Ketika umur 15 tahun, dia sudah dilepas keluar untuk menjadi mandiri. Makanya ada seberapa ustaz yang mengatakan bahwa sebenarnya sebagai seorang muslim kita meninggalkan satu sunnah. Sunnahnya apa? Ketika anak umur 13 sampai 15 tahun, kita harus memisahkan dia dari orang tuanya untuk mengajarkan tentang tanggung jawab. Tapi kan kita nggak mungkin zaman sekarang gimana dicari makan. Nah tugasnya kita ganti dalam bentuk meminta dia membantu kita dalam kerja-kerja domestik. Makanya dari kecil kita ajak bicara, cerita. Wah iya bener itu. Ya saya makanya itu kamu jangan begini ya nak. Kalau begini. Sehingga ketika dia umur 7 tahun dia ingat. Dalam alam bawah sadarnya ibu saya pernah mengatakan begini. Bu, siapa yang belum pernah bercerita dengan anak-anaknya angkat tangan. Sebelum tidur. Ini kalau bisa dilakukan tiap malam, Bu. Tiap malam, tapi jangan diajak ngerumpi tetangga, Bu ya. Jangan. Jangan, tapi cerita. Ibu harus punya bank cerita yang banyak. Bapak juga penting, Pak. Bapak, karena bapak-bapak ini paling males ya dengan cerita. Udah mama aja, udah sama ibu dan seterusnya. Gantian, Bu, bikin jadwal. Nah, yang ketiga, Bu, ini tidak saya catatkan. Agar anak-anak kita terbiasa, maka buatlah sebuah aturan atau sebuah ketentuan, kesepakatan bersama, baik itu oleh ayah, ibu, dan anak, untuk membentuk tanggung jawab dan disiplin, di mana bisa kita checklist sama ayah. Ini ya tugasnya. Misalnya, ayah Senin dan Selasa ayah yang bercerita ke adik, misalnya. Nanti ibu cerita ke abang. Jadi mereka terpenuhi kemampuan kognitifnya. Bu, bercerita itu 3 hal yang didapat. Pertama, mereka akan belajar tentang nilai, karena kita sebutkan hikmahnya. Kemudian mengajarkan mereka tentang berpikir secara aktif, karena mereka akan menelaah kata-kata. Yang ketiga, mereka akan membangun emosi dan dekat dengan orang tuanya. Jadi 3 hal ini menjadi penting. Dalam satu perbuatan kita bisa menghasilkan 3 kebaikan untuk anak-anak kita. Jadi kalau anaknya malas mikir, bisa jadi dia tidak pernah dengar cerita dari ayahnya. Jadi anaknya tersesat nih sekarang. Jadi ingat, kata kuncinya bukan gen Z-nya, bukan gen Y-nya, tapi bagaimana lingkungannya menyupportnya. Oke, saya rasa begitu sekalian. Ini masih panjang ini ya. Tapi nggak mungkin lah ya kita cerita kelamaan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ibu sekalian,
dari kisah Nabi tentang pola pengasuhan ternyata bukan tentang siapa yang paling banyak bersama anaknya, tetapi siapa yang paling banyak meninggalkan nilai baik untuk anaknya. Bukankah Nabi Yusuf dibuang saudaranya, kemudian dibuang ke Mesir, tinggal jauh daripada ayahnya, tapi dia menjadi anak yang bijaksana karena Yusuf sudah mengerti tentang arti kebijaksanaan. Ismail tidak tinggal sama ayahnya, tetapi dia berhasil. Kemudian ada anak Nabi Nuh, tinggal sama ayahnya, tinggal sama ibunya, tetapi tidak patuh pada Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh naik kapal, anaknya tinggal bersama ibunya, akhirnya tinggal di banjir. Jadi dimensi pola asuh ini kita tidak bisa mengatakan ini tugas ayah, ini tugas ibu, tidak. Ini adalah tugas bersama. Oleh karena itu mau Gen Z Gen Y, yang paling penting ayahnya sadar bahwa dia punya peran, ibunya sadar dia punya peran, dan anaknya mudah-mudahan akan mendapatkan kedamaian di dalam rumahnya. Jadi kalau anak-anak tuh pulang ke rumah nyaman, disambut dengan senyuman, cerita, ini saya jangan ganti baju dulu sini, udah bau, mandi dulu, sambut dulu dengan kegembiraan. Ini sayang, atau di mobil gimana nak cerita, tapi tetap waspada. Jangan cuma mengandalkan cerita di mobil bu, karena mesti berjarak. Di rumah duduk lagi, ibu kayaknya nggak puas cerita sama kamu. Buat anak itu merasa sangat apa sih istilahnya? Pokoknya ibu the best deh, pokoknya ayah the best deh. Tapi kalau ditanya gimana ibu kamu, tidak terungkap dengan kata-kata. Saking istimewanya orang tuanya. Setuju ya? Setuju. Nah oleh karena itu, yang pertama kita bangun adalah kesadaran. Pertama yakini bahwa anak itu adalah amanah, sehingga ada turun perintah kita untuk menjaga anak-anak kita. Yang kedua, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang ketiga, kita harus penuhi hal-hal yang dia butuhkan secara mental, spiritual, dan emosional. Ada istilah psikologi anak itu tentang tangki cinta. Nah, tangki cinta itu kan beda-beda. Kalau versi pembelajaran otak kiri, otak kanan itu sepanjang usia. Tapi ada lagi yang lain mengatakan bahwa tangki cinta itu berbeda-beda tiap usia. Kalau versi otak kiri, otak kanan, tengah bawah itu begini bu. Otak kanan atas itu tangki cintanya bermain, otak kanan bawah itu tangki cintanya curhat, otak kiri bawah itu tangki cintanya diajak jalan-jalan, otak kiri atas itu tangki cintanya diajak diajak membaca atau diajak berpikir, saya lupa. Nah kalau versi usia beda lagi. Anak TK itu tangki cintanya adalah apresiasi. Apa yang dia lakukan, anak mama hebat, wah bagus saya. Ketika dia sudah mulai SD berpikir apa? Mulai diajak di dialog karena sudah menunjukkan ekspresi. Dia mulai observasi. Nanti ketika remaja, apalagi dia itu bertingkat sampai usia remaja itu nanti beda lagi tangki cintanya. Dan itu kita pastikan harus terpenuhi. Jadi tidak bisa semua dipakai. Bu, siapa di sini anak-anaknya kalau diajak jalan-jalan ujungnya dia cuma mau di kamar aja, nggak mau jalan-jalan? Ada nggak pernah? Yuk kita jalan-jalan, misal udah pergi jalan-jalan jauh nih, misal main kemana, terus nginap di hotel, pas giliran mau keluar, males keluar, di kamar aja, mama aja sama papa. Ada yang nggak begitu? Berarti tangki cinta anaknya bukan jalan-jalan bu, tangki cintanya adalah me time. Ibu-ibu nggak perlu buang uang jauh-jauh, ngajak ke Australia, ngajak ke Siberia, kan melihat beruang Siberia, kejauhan. Karena tangki cinta anak itu beda-beda ternyata. Maka kita lihat anak kita ini senangnya apa. Kalau kita ajak jalan-jalan dia mager, berarti tangki cintanya adalah me time. Diajak duduk bersama, curhat, bukan diajak keliling-keliling mall, bosan. Tapi kalau ada anak yang ketika di rumah jalan sana jalan sini, berarti tangki cintanya jalan-jalan. Yang itu tuh diajak jalan-jalan, maka akan terpenuhi hajatnya. Nah, makanya kita harus perhatikan anak-anak kita. Anak saya ini gimana? Jangan sampai uang kita habis tapi tidak ada pengaruh. Niatnya healing malah jadi pusing. Pusing. Ini kok udah jalan-jalan kok kamu nggak berubah ya? Udah ibu beliin ini, beliin itu kok nggak berubah. Jangan-jangan tangki cintanya bukan hadiah, tangki cintanya cuma pujian. Jadi cukup, wah anak hebat. Ini lihat foto kamu, ibu kasih love. Mungkin cuma itu tangki cintanya. Nggak perlu dibeliin motor yang mahal, HP yang paling bagus, nggak perlu.
Nah, maka jangan kita mengasuh itu sekata-kata diri kita. Ambil cermin, lihat, supaya kita menemukan hal yang paling baik untuk anak-anak kita. Bu, angkat tangannya. Kira-kira anak ibu sekarang bermasalah? Atau segitu pertanyaannya, Bu, masalah anak ibu sekarang yang paling besar menurut ibu apa? Menurut ibu, anak saya ini masalah paling besarnya apa? Kalau tadi satu, tidak peka. Ada yang lain nggak? Kecanduan HP. Karena memang kita yang ngasihnya, Bu. Jadi mereka bukan kecanduan, tetapi kita mengizinkan anak kita. Akhirnya setelah kecanduan kita bingung sendiri. Nah, yang untuk kecanduan, maka bikin kesepakatan. Duduk bersama, diajak ngobrol seperti orang dewasa. Ngerti nggak ngerti itu belakangan. Yang penting pesannya sampai dulu. Sini nak. Anak ibu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sini sayang. Anak ibu yang cantik, yang istimewa, yang ibu lahirkan dengan darah dan air mata. Sini sayang. Ibu, kamu tahu nggak? Ibu ngasih HP ini tanda sayang. Tapi yang kamu lakukan malah menyakiti perasaan ibu. Nak. Sekarang, yuk kita bikin kesepakatan. Ibu pengen kamu perhatian sama ibu, jangan perhatian sama HP. Kamu boleh pegang HP, hanya boleh tiap hari Ahad atau hari Sabtu 2 jam. Setelah itu kamu bermain sama ibu. Bikin kesepakatan. Jadi sebenarnya bukan kecanduan sih, tetapi lebih kepada mereka bingung mau melakukan apa di rumah. Bener nggak Bu kira-kira? Sama nggak? Ibu kalau lagi bengong pegang HP. Tapi kalau ada ayah, ajak ngobrol dong. Ya kan? Masa pegang HP? Halo ayah, ayahnya di sebelah. Enggak. Berarti kita yang harus memulai itu. Jadi tidak ada yang namanya kecanduan kalau kita akhirnya bikin kesepakatan bersama. Karena kita yang mengizinkan berarti masalahnya di kita. Oke, setuju Bu ya? Nah, kadang-kadang kita ini pengen jalan pintas, pengennya cepat selesai aja, tapi tanpa memberi pengertian ke anak-anak kita. Beri pengertian, kasih pemahaman, ya pelan-pelan. Mungkin ada bolong-bolongnya, nggak masalah. Yang penting pesannya disampaikan. Oke, itu saja. Saya yakin masalah kita mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, tapi yakinlah masalah itu akan selesai kalau kita bisa memenuhi ruang nyaman, ruang aman. Ruang aman ini apa? Memastikan bahwa kalau dia berada di antara kita tuh mentalnya aman, juga aman, tidak dibanding-bandingkan, tidak dijustifikasi, dan tidak ditakut-takuti. Kamu kalau tidak itu kamu akan begini, kamu tidak begini akan begini. Karena tidak semua anak akan berhasil kalau ditakut-takuti. Tanya boleh Ustaz? Oh boleh Bu. Boleh. Gimana Bu? Ini pengen curhat sedikit Ustaz. Oh ada curhat. Mama dong, ke Mama Dede dong. Silakan Bu. Dari pola asuh saja mungkin salah dalam karakter anak. Saya mempunyai anak perempuan usia 27 tahun. Sampai sekarang belum menikah dan dia kerja jauh Ustaz di Balikpapan. Khawatir Ustaz, karena mungkin membandingkan dulu ibunya sama ayahnya menikah di usia saya 21, ibunya ayahnya 27 Ustaz. Jadi sering kami bilang kapan nak gitu nah gitu kan, udah ada calon belum gitu kan. Terus ditambah lagi mungkin di sekitar dia tuh ada pasangan usia muda yang gagal berumah tangga. Sering curhat sama dia Ustaz. Jadi kayak pola pikir dia tuh, aduh ternyata dia enak ya nikah. Dia bilang gitu Ustaz. Banyak masalah, apalagi kebanyakan masalahnya itu masalah ekonomi Ustaz, yang terjadinya keretakan itu. Jadi mungkin terbenak di pikiran dia tuh, aku harus kaya dulu, gitu kan. Jadi semua tuh memang mak katanya kan duit itu tidak bisa kebahagiaan sudah dimulai dari uang. Tapi zaman kini nih mah ada kata duit. Jangankan nak bahagia, senyum deh pahit. Kacamata kayak gitu kan. Karena apapun kan uang gitu kan. Iya. Benar nggak ibu-ibu? Iya, betul. Jadi saya tuh merasa aduh, apa ini sama bapaknya doa lah lagi, doa kan bapak lagi kan, doa ibu, doa orang tua yang
bisa nolong anak kita. Tapi kan doa Pak, kalau udah ada usaha juga sia-sia, saya bilang kayak gitu kan. Itu jadi gimana untuk selanjutnya Ustaz? Ustaz jangan bilang waduh. Waduh, maksudnya saya bingung nih jawabnya gimana. Karena pertama itu kan sifatnya sangat subjektif dan kasuistik, tidak bisa digunakan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya general. Kalau yang general kan nanti takutnya terlalu klise, Bu. Dijawab misalnya tadi satunya sudah Ibu jawab tadi kan, dengan berdoa. Yang kedua Ibu sudah komunikasi. Nah kalau begitu kan berarti ini terkait, kalau kita tarik mundur ke belakang, Bu. Ternyata kalau berdasarkan ini Bu ya, Ibu tahu ini ya, aduh siapa lagi namanya lupa. Astagfirullahaladzim, kok saya lupa ya. Jadi jangan sampai, ini pesannya begini Bu, anak-anak kita yang perempuan ketika dia dididik itu yang menonjol adalah maskulinitasnya, yang akhirnya dia merasa dia harus bertanggung jawab penuh terhadap hidupnya, sehingga dia merasa yang paling bertanggung jawab penuh untuk bekerja keras itu adalah dirinya. Saya tidak mengatakan aduh karena saya tidak berani menyampaikan hal ini karena itu kan sifatnya subjektif Bu. Takutnya ini jadi bumerang bagi saya dan jadi masalah juga bagi Bu nanti. Karena ini sifatnya memang harus dibedah. Tapi saya nggak tahu, menarik ke belakang bisa jadi sosok yang paling menonjol di rumah itu adalah sosok ayah. Sehingga ketika dia bekerja jauh nyaman hidup tanpa laki-laki karena dia sudah merasa menjadi laki-laki sejak kecil. Lalu apakah itu bisa diserap? Bisa. Karena umur 27 kalau di perkotaan itu biasa saja. Karena memang sudah zamannya sekarang Bu. Memang perempuan-perempuan itu bukan cuma anak ibu. Kayaknya menikah itu bukan tujuan utama. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu tamat sekolah menikah. Kalau sekarang bukan. Tapi mereka punya karir. Karena dia melihat tren media sosial. Perempuan tuh begini, perempuan tuh begini. Harus keliling dunia dulu baru menyelesaikan hidupnya bertemu dengan laki-laki pilihan hidupnya. Yang penting ini diyakinkan selama fitrah kewanitaannya tidak berubah, dia tetap menyukai laki-laki, insya Allah mudah-mudahan itu masih aman dalam kategori yang aman, karena pada akhirnya ya perempuan mana sih yang tidak, hanya mungkin dia belum menemukan orang yang tepat saja. Jadi perlu. Kemudian masalah dia curhat, kalau saya pikir itu dua mata pisau. Bisa jadi membuat dia semakin tahu bahwa pernikahan itu tidak mudah. Ya tadi jeleknya tadi, dia menganggap pernikahan itu adalah neraka. Sehingga dia belum yakin, bisa jadi dianya yang belum yakin Bu. Dia belum siap nanti kalau bangun itu bersama orang asing di sebelahnya, yang harus dia siapkan sarapan, yang harus dia panggil suami. Kemudian dia belum siap juga nanti mengemban, mengasuh menjadi seorang ibu, mungkin dianya yang belum siap. Nah tugas ibu mungkin nanti mendorong dia, iya sayang nggak apa-apa kamu terus bekerja, tapi ibu dorong untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya tentang rumah tangga. Jadi berimbang. Nah ini ada seminar nih, misalnya seminar apa? Seminar menjadi orang tua hebat, seminar menjadi suami istri yang harmonis, kan banyak sekarang tuh Bu. Supaya apa? Menjelang dia menyiapkan mentalnya secara kompetensi ilmu umum yang general dia sudah cukup. Saya tidak bisa menjawab lebih jauh karena memang banyak hal yang perlu digali dari sisi ini. Takutnya itu cuma ketakutan kita Bu. Tambah malah kadang bikin konten. Bikin konten. Kontennya tuh kayak gini ya, sama kawan-kawan yang belum nikah seumuran gitu kan. Zaman ini katanya nggak punya teman tuh tidak masalah. Yang penting banyak cuan. Iya. Tambah satu gawat. Karena kalau kawin. Iya. Tapi anaknya udah. Insya Allah doa itu sudah tepat. Yang penting komunikasi. Tapi jangan sampai ibu todong Bu, karena mereka yang sudah begitu mereka nggak suka ditodong. Malah nanti dia semakin benci Bu. Apa sih nikah terus gitu? Enggak. Sesekali tanya kabar gimana ini. Kadang itu kami pancing Ustaz foto dengan aku anak kecil gitu kan, ini bapaknya lagi pengennya punya cucu. Tersakiti tuh perasaannya Bu. Maksud ayah aku. Tersinggung dia Bu. Maksud loh. Tersinggung kan Bu jadinya.
Makanya memang harus ada. Memang 27 ya berarti 27 ya, 27 kali 2000. Iya. Iya. Iya, pertama mungkin memang lingkungannya seperti itu. Yang penting ibu jangan sampai putus kontak, jangan juga sampai negative thinking, jangan sampai juga suuzon. Karena suuzon ibu takutnya nanti menular ke anaknya. Nah, jauhnya di mana Bu? Kalau boleh tahu? Di Balikpapan. Bu ya, Bu, jauh di Balikpapan Bu ya. Sudah 4 tahun ya Ustaz. 4 tahun. Tapi dia ada, maksudnya bercerita tentang apa yang dilakukan, masih suka nggak nelpon curhat segala macam. Masalah laki-laki jarang Ustaz. Jarang. Adalah ada kan anak ada lah kena tengah cek. Iya. Kalau sekarang ini anak sekarang ini bukan sekolah. Yang penting katanya sekarang sih kok memang nyambung. Berarti kan masih ada minat Bu. Iya. Hanya tinggal tunggu waktunya. Penting nyambung sekarang. Nah, karena memang zaman sekarang tuh karena banyak kesibukan, banyak aktivitas, orang lebih suka eksplorasi dulu, pengen nyoba ini dulu, karena dia takut kalau nanti ketika sudah bersama dia nggak bisa lagi begini, nggak bisa lagi begini, nggak bisa lagi begini. Jadi dia takut keterbatasan itu. Mungkin dia pengen muasin dulu. Ya berdoa tuh langkah lebih baik. Nanti untuk jawaban lebih spesifik saya siapkan dulu. Takut saya menyampaikan di sini terlalu ramai kemudian takut salah paham juga. Ibu ya. Tapi secara umum selama fitrahnya belum pindah menyukai perempuan, dia masih menyukai laki-laki dan dia masih suka kadang-kadang bercanda dengan laki-laki, itu masih aman dalam kategori yang memang usia 27 kalau di perkotaan ya biasa aja Bu sekarang. Nggak menikah tuh biasa, bahkan umur 32, 38 santai. Bahkan ada yang menikah di umur 40 tapi menikahnya istimewa karena sama-sama matang. Mungkin dia pengen mematangkan dirinya dulu. Positive thinking dulu Bu ya. Positive thinking dulu, jangan sampai kitanya yang pengen buru-buru. Takutnya kalau ibu buru-buru, ibu paksa dia menikah baru 1 tahun, nauzubillah dia bubar. Lebih baik mana Bu? Kan ada juga istilahnya, lebih baik saya menyendiri untuk menunggu pasangan yang tepat daripada saya memilih cepat kemudian saya salah memilih pasangan. Karena kan menikah tuh kita pengennya sekali Bu ya, sekali nyaman, tenang dan bahagia sampai kita meninggal. Ya ini memang zamannya ini orang cerai dikontenin, ribut sama orang dicuatin. Sehingga anak TK pun lihat nih kenapa ribut. Makanya waspadalah. Barangkali itu Bu, dengan segala keterbatasan saya miliki, pertanyaan cukup berat. Saya pikir nanyanya itu saja, wallahu bisawab. Mungkin di lain kesempatan kita ketemu lagi Bu. Ingat tadi bangun dulu kesadaran bahwa anak itu titipan, kita dulu perbaiki diri kita. Terus bersamai anak kita selama di rumah. Kalau bisa jangan sampai kita yang lebih banyak main HP daripada anak kita bengong, ujungnya dia yang main HP. Jadi kita harus bermain. Itu saja. Saya yakin ibu ini pengen balik lagi ke kantor. Saya mohon maaf sudah ya melewati waktu ya yang sudah tentukan. Ya, terima kasih banyak dan sama-sama kita terus belajar. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita dalam kebaikan dan menjaga anak-anak kita dari hal-hal buruk. Wa minkum, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.